Halo teman-teman, jumpa kembali di sini Mas Yoga TAB. Pada video kali ini saya menemui sebuah tandon yang bermasalah lagi ya, yang perlu diketok-ketok. Padahal ini settingan pelampungnya sudah benar ya. Nah, ini jaraknya antara 5 cm dari lubang pembuangan air bawah teman-teman. Nah, ini lubang yang ke bawah ya, yang ke keran atau kamar mandi atau yang lainnya. Ini pelampungnya sudah oke, tetapi masih perlu diketok-ketok. Apa penyebabnya? Kita akan bahas dan kita akan bongkar semua di sini, dan kita betulkan, kita servis lagi supaya normal kembali ya teman-teman ya. Tonton videonya sampai tuntas dan jangan di skip-skip supaya teman-teman mendapatkan manfaat dari video Mas Yoga ini. Dan ini saya akan ambil video dari bawah ya, seperti ini, dan perhatikan ketika tandonnya saya pukul, pelampungnya akan baru bergerak ke bawah atau menarik triggernya teman-teman, seperti ini. Seharusnya kalau tandon sudah kosong, maka pelampung akan menarik trigger dan sanyo atau mesin pompanya akan menyala otomatis. Tapi ini apa kendalanya? Marilah teman-teman kita akan servis bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama supaya teman-teman mendapatkan manfaat dari video Mas Yoga ini. Dan saya akan servis semua teman-teman, dari pelampung, penyetelan tali, dari mesinnya kalau bermasalah, mesin otomatisnya di sini akan saya bongkar semua dan saya praktekkan semua ke teman-teman supaya teman-teman mendapatkan manfaatnya. Dan apabila teman-teman mengalami hal serupa seperti ini, jadi teman-teman tidak perlu bingung ya, tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman dapat ilmunya. Oke teman-teman, ini sudah saya copotin semua ya, mesinnya dan pelampungnya dari tandonnya, supaya nanti tutorialnya lebih mudah dipahami ya, karena saya bongkar semua sehingga nanti bisa normal kembali teman-teman. Dan saya copotin juga ini mesin otomatis bagian dalamnya ya. Nah, untuk pelampungnya sendiri nih ya, keduanya sudah saya copotin, dan ini yang biru airnya berkurang sekitar 3 cm ya teman-teman ya. Ini berkurang cukup banyak sehingga tidak kuat menarik dari trigger otomatisnya. Dan yang di bagian bawah ini berkurang kurang lebih 1 cm teman-teman. Nanti akan diisi penuh ya, sehingga nanti akan normal kembali pemakaiannya. Dan oke, kita langsung lepaskan saja ya tali ini teman-teman. Kita potong saja menggunakan pisau atau gunting juga bisa teman-teman. Dan terkadang kalau ini bermasalah ya teman-teman ya, kadang membuat kita repot naik turun, padahal setelan tali sudah benar, setelan kabel juga yang ke mesin sudah maksudnya setelan kabel yang ke mesin pompanya sudah benar, tapi masih aja ngadat. Mungkin teman-teman mengalami hal semacam ini teman-teman, yaitu air di dalam pelampung ini berkurang cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas talinya dan sangat koclak sekali ya. Mungkin dari kamera teman-teman nggak bisa lihat karena bahannya mungkin agak tebel ini, jadi kurang terlihat dari kamera. Padahal ini kurang banyak, ini sekitar 3 sampai 3,5 cm ya. Ini akan sangat berpengaruh sekali bagi kinerja trigger otomatisnya teman-teman. Oke, kita talinya buang saja, nanti kita ganti talinya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai buka ya teman-teman ya, bisa menggunakan tang seperti ini. Kita buka ini untuk bagian pelampung yang atas teman-teman.
Kita lihat seberapa kurangnya. Kalau tutupnya sudah dibuka, pastinya kelihatan isi dalamnya ya teman-teman. Nah, itu bisa kelihatan dalamnya teman-teman. Itu kurang ya teman-teman ya, kurang lumayan banyak, sehingga membuat permasalahan tersendiri bagi mesin otomatis tandon ya teman-teman. Nah, kita isi aja pelampungnya ya seperti ini teman-teman. Tinggal kita buka dan kita isi sampai penuh ya, di pelampung atas maupun pelampung bawahnya teman-teman. Setelah penuh kita tutup. Apabila ada seal tip, baiknya dikasih seal tip teman-teman, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa, karena dari pabriknya juga sudah seperti itu, asal kita menutupnya benar-benar rapat ya teman-teman. Nah, kita akan isi pelampung yang bagian bawah ya teman-teman ya, karena ini juga berkurang, walaupun berkurangnya tidak sebanyak dari pelampung atas teman-teman, tapi kita harus isi penuh dua-duanya teman-teman. Yang pelampung bawah ini mungkin karena selalu terendam ya, jadi dia nggak terlalu kurang banyak, sedangkan bagian atas tuh selalu di atas terus. Mungkin karena termakan waktu, jadi dalamnya menguap ya teman-teman ya. Ini pelampungnya keduanya sudah terisi penuh, nanti kita tinggal pasangkan ya. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu bagian mesin otomatis ini teman-teman, barangkali di dalamnya sudah berkarat atau yang lainnya, karena terdapat banyak masalah biasanya teman-teman ya. Jadi akan saya bongkar supaya nanti kerjanya saya jamin maksimal teman-teman. Jadi nggak perlu diketok-ketok lagi atau yang lainnya, asalkan sambungan kabelnya sudah benar semua, pastinya akan normal kembali teman-teman. Oke, kita singkirin dulu barang-barang yang sudah selesai. Kita akan cek menyeluruh ya bagian dalam otomatisnya. Kita akan bongkar saja dan kita betulin dalamnya ya, barangkali pernya juga kurang bagus. Kita akan bongkar dulu. Dan perhatikan teman-teman cara memegangnya seperti ini, kita jepit pakai jempol dan jari, setelah tahan bawahnya ya pakai telapak tangan, supaya nanti setelah bautnya terlepas dua-duanya, penutup bagian triggernya tidak lompat ya teman-teman ya, sehingga tidak acak-acakan dalamnya. Biasanya kan kalau kita lupa akan lompat. Nah, itu setelah beres dibuka dengan mudah ya, tanpa melompat, karena biasanya terdorong oleh per bagian dalam. Nah, ini biasanya berkarat bagian dalamnya teman-teman. Yang untuk penghubung arusnya kita coba buka dulu. Berkarat ataupun ada kotoran apa, biasanya sih kalau nggak berkarat ya paling semut ya teman-teman ya, semut merah. Mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang pernah ngalami yang di dalam mesin otomatisnya ini ada semutnya teman-teman. Dan ini per bagian bawah teman-teman, bagian dalam ini per yang menyerupai per di dalam ballpoint ya teman-teman ya. Apabila sudah termakan waktu, lebih baik kita renggangkan sedikit teman-teman ya, supaya nanti kerja dorongannya cukup oke. Nah, ini kita cek itu bagian penghubung arusnya sedikit berkarat ya teman-teman ya, dua-duanya. Dan bagian penghubung yang berbentuk lepengan pun berkarat juga teman-teman, seperti ini. Dan ini perlu kita gosok dulu menggunakan amplas ya teman-teman.
Nah, kita amplas bagian penghubung arus yang timbul seperti ini teman-teman, yang sudah terlihat di kamera. Ini agak sedikit berkarat dan kita harus gosok supaya karatnya hilang ya. Jadi ini juga bisa membuat masalah kalau karatnya sudah agak tebal ya teman-teman ya, sehingga memutus penghubung arus teman-teman. Kita gosok sampai mengkilap. Nah, seperti itu di keduanya. Dan untuk bagian per kupu-kupu ini teman-teman, yang saya tunjuk pakai obeng, ini mudah sekali lepas teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin per ini lepas dan ribet sekali cara memasangnya ya teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan praktekkan cara memasang per kupu-kupu ini. Nanti akan saya copot dulu dan akan saya pasang kembali. Memasangnya pun cukup mudah ya teman-teman ya. Kalau sudah ada tekniknya, masang jadi mudah teman-teman. Nanti saya pasang menggunakan alat penjepit ataupun menggunakan tang juga bisa teman-teman. Cuman kalau menggunakan tang, teman-teman sebaiknya minta bantuan orang lain ya, atau teman atau saudara ya, untuk memegangin tangnya. Tapi untuk alat penjepit teman-teman bisa praktek sendiri dan akan sangat mudah dipasang nanti setelah teman-teman melihat video dari saya ini. Oke, setelah yang bagian penghubung arus yang timbul sudah diamplas, kita akan amplas penghubung arus yang lempengan ini teman-teman. Ini juga harus diamplas supaya karat-karat minggat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita amplas dulu sebelum dipasangkan. Dan kita akan praktekkan teman-teman ya. Ini per ini akan kita lepas dan kita pasangkan lagi supaya ini memberikan edukasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu caranya untuk memasang per ini teman-teman. Kita lepaskan dulu ya, supaya teman-teman mendapatkan manfaatnya dari video ini. Karena per berbentuk seperti ini akan susah sekali dipasang apabila menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat ya teman-teman. Dan ini sudah lepas teman-teman, pernya sudah terurai ya. Kita akan pasang lagi menggunakan alat penjepit seperti ini teman-teman. Alat penjepit apa aja yang penting bisa dijepit ya teman-teman ya nanti ya. Atau menggunakan tang juga bisa teman-teman. Nah, yang dijepit yaitu bagian penahan per teman-teman, dan bagian yang ini berada di bagian yang lebar berada di bawah ya teman-teman ya, sementara yang agak runcing menghadap ke atas seperti ini. Kita jepit dulu. Nah, setelah tiang penahan pernya terjepit ya teman-teman ya, kita akan pasang pernya di kerangka pernya yang sudah ada cetakannya seperti ini, sudah ada coakannya maksudnya. Kita akan pasang dan cara pegangnya seperti ini teman-teman, menggunakan jari dan jempol. Kita posisikan kerangka ada di tengah-tengah antara jari dan jempol, di bagian kanan dan kirinya ya teman-teman ya, megangnya sama seperti ini. Nah, akan seperti ini pegangnya, dan kita akan masukkan ke tengah-tengah tiang seperti ini, lalu akan kita dorong ke bawah sampai batas penahan per di tiangnya teman-teman. Nah, akan jadinya seperti ini ya,
sangat mudah teman-teman pasangnya ya kalau menggunakan alat seperti ini dan tahu tekniknya. Nah, ini sudah terpasang kembali ya teman-teman ya. Pastinya teman-teman sebagian teman-teman mungkin pernah mengalami maksud saya seperti itu ya, tanpa menggunakan alat penjepit ataupun etang pastinya akan susah sekali ya teman-teman untuk memasangnya. Nah, ini sudah terpasang ya teman-teman ya. Yang saya maksud per kupu-kupu ini, entah ini namanya per apa, tapi saya sebutnya per kupu-kupu aja karena ini berbentuk seperti kupu-kupu. Oke, itu udah selesai teman-teman. Lalu kita tinggal pasangkan di casingnya teman-teman ya. Nah, ini per ini tinggal kita masukkan saja di tempatnya teman-teman, di tengah-tengah udah ada tempatnya, tinggal kita dorong aja supaya nyangkut teman-teman seperti ini. Nah, setelah itu kita akan pasang per kupu-kupunya bertumpangan dengan per yang menyerupai per pada ballpoint ini atau shockbreakernya. Nah, ini berada di tengah-tengah ya teman-teman ya, ini harus pas tengah-tengah lubang pernya. Baru kemudian kita akan pasangkan kembali semuanya hingga nanti terpasang rapih ya. Dan ini penghubung arus bagian paling atas ini teman-teman ya, yang berbentuk seperti L ini juga masangnya nggak boleh terbalik ya teman-teman ya. Ini harus perhatikan teman-teman pasangnya menghadapnya biar benar supaya nanti tidak ada kendala setelah mesin tandon terpasang. Ini harus menghadapnya harus sama seperti itu tadi ya. Kita lepaskan dulu satu dan kita pasangkan bautnya satu persatu sampai selesai. Dan mohon maaf teman-teman, videonya saya percepat supaya tidak mengulur waktu ya, karena ini tinggal pemasangan akhir untuk bagian mesin otomatis bagian dalamnya teman-teman. Tinggal kita paskan saja seperti ini supaya pas di tengah-tengah ya teman-teman ya. Dan kita kencangkan bautnya serta kita pasang trigger. Sebelum pasang tutup kita pasang trigger dulu, baru kita tutup dan kita pegangin kencang seperti ini. Dan kita pasang kembali baut terakhir untuk penutup teman-teman. Oke, selesai. Dan trigger terasa normal ya teman-teman. Kemudian setelah ini kita pasangkan tali baru ya teman-teman. Talinya tali tambang seperti ini atau tali nilon ya. Kita masukkan dari arah bawah bisa, langsung dari atas pun bisa teman-teman, bisa dari mana saja ya. Kita masukkan seperti ini supaya pemasangannya nanti di tandon nggak terlalu ribet ya. Kita pasang di luar dulu, di sini kita setting di sini dulu, kemudian kita bakar menggunakan korek dan pipihkan menyerupai kepala paku supaya mengancing ya di lubang penariknya. Dan kita masukkan ke dalam seperti ini teman-teman. Dan setelah talinya terpasang teman-teman, kita tes mesin otomatisnya yang tadi telah direnggangkan pernya ya, untuk tarikannya seberapa berat. Nah, setelah kita tes seperti ini, lalu kemudian kita akan tes menggunakan pelampungnya ya teman-teman ya. Kita tes di sini supaya nanti waktu pemasangan di dalam tandonnya sudah tidak ada kendala lagi teman-teman. Nah, ini hanya untuk pengetesan saja, jadi saya ikatnya asal saja ya, saya gabungkan semuanya. Nanti pun hasilnya sama seperti ini walaupun dengan pengikatan yang berbeda. Kita tes dulu di sini apakah dengan pelampung yang sudah diisi air keduanya ini
mampu menarik trigger atau tidak ya teman-teman ya, atau masih seperti semula waktu belum dibongkar. Kita akan tes ya teman-teman, kita akan angkat coba secara perlahan apakah connect atau tidak. Nah, ini udah responsif teman-teman ya. Coba kita taruh lagi. Kalau air ini penuh, nah udah ini ceklek. Ini kita naikkan lagi. Nah, ini kalau menggantung seperti ini, ceklek. Kalau kita taruh lagi, oke, berarti udah normal ya teman-teman ya. Kita tinggal pasang di tandonnya. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam tandonnya teman-teman, untuk memasang pelampungnya ini ya, dan talinya sudah terpasang seperti ini. Ini talinya ya, kita tinggal ikatkan saja seperti ini. Jarak antara pelampung dan atap tandon sini sekitar 1 atau 2 cm teman-teman ya. Jadi biar airnya nanti agak penuh teman-teman. Kalau pelampungnya turun sekitar 10 cm, nanti debit airnya kurang naik teman-teman, kurang penuh ya. Kita ikat saja seperti ini. Nah, ini yang penting ada space buat naik turunnya trigger mesin otomatisnya ya teman-teman. Ini masih bisa dinaikkan lagi sebenarnya teman-teman. Kita naikkan lagi sedikit lagi biar airnya penuh. Nah, ini ya seperti ini teman-teman cara ngikatnya. Setelah itu kita ikat lagi di bagian bawahnya sini. Di atas diikat dua bisa kita ikat dua di atas. Ini kabelnya belum saya on kan ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai baru di on kan, dan kita lihat hasilnya bersama apakah kendalanya sudah teratasi. Ngikatnya seperti itu bang ya, ngikatnya seperti apa aja bisa, yang penting setelan tandonnya yang benar ya, yang penting setelan pelampungnya yang benar. Nah, satu lagi mana? Nah, ini ada space ya, yang penting ada space seperti ini teman-teman. Ada space 1 cm, 1,5 cm atau 2 cm, jangan terlalu turun. Nah, oke. Lalu kita pasangkan yang di bawahnya ya teman-teman. Ini bagian pelampung bawahnya teman-teman. Perhatikan ini kan pembuangan air yang ke bawah ya, baik itu ke kolam ataupun ke keran, kamar mandi, ke mana aja ya. Ini bawahnya pembuangan ke bawah. Kita posisikan ini yang bagian bawah seperti ini teman-teman.
jaraknya antara bolehlah 4 cm atau 5 cm ya teman-teman ya. Kita mau ambil 4 cm nggak apa-apa, tapi kalau 4 cm segini teman-teman nih, bagian bawah ini ya, bawah pelampung ini jangan sampai mentok batas ini ya teman-teman ya. Jangan sampai mentok batas ini, nanti debit air yang di bawah terlalu kecil baru nyala. Kita kasih spasi sekitar 4-5 cm cukup teman-teman. Jadi air masih ada tekanan, pompa sudah menyala teman-teman, seperti ini. Oke, kita pasang ya. Untuk kelebihan tali bisa dipotong saja teman-teman. Kita potong tali yang lebih, lalu kita bakar saja ini ya teman-teman ya. Nah, ini pemasangannya sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita sambungkan kabelnya, lalu kita tes ya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti apa, lalu kita tes. Semoga tidak ada kendala dan langsung lancar teman-teman. Oke. Nah, itu jaraknya seperti itu. Oke, semuanya sudah beres, tinggal tahap akhir ya. Ini kabelnya sudah terkonek, tapi pelampungnya saya angkat supaya saya bisa mengambil video ketika pelampung diturunkan dan air menyala ya teman-teman. Seperti ini. Ini bekerja sendiri, jadi susah cara ngambil videonya. Nah, ini sudah oke ya teman-teman ya, sudah normal, pelampung sudah menggantung dan air sudah nyala. Dan baiklah, terima kasih teman-teman yang telah menonton video Mas Yoga. Jangan lupa like, subscribe, dan silahkan komen, mau tanya apa boleh teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Mas Yoga berikutnya. Semoga video ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Terima kasih.